Alright, hai semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Arsal. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat dengan prodi akuntansi. Saya sendiri dari kelas akuntansi A angkatan 2024 dengan NIM channel 402221. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan analisis struktur PDRP dan dinamika ekonomi di daerah saya, yaitu Kabupaten Mamuju Tengah, di mana di gambar sendiri kita lihat ada monumen ikon dari Mamuju Tengah itu sendiri, yaitu Tugu Mateng. Oke, pertama mungkin saya menjelaskan dari apa itu PDRP. Pertama, teman-teman tahu bahwa PDRP itu merupakan tolak ukur pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, di mana komponennya yaitu konsumtif masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Nah, untuk menggambarkan sedikit daerah Mamuju Tengah, di mana Mamuju Tengah sendiri itu dimekarkan atau ditetapkan sebagai sebuah kabupaten itu pada tahun 2012, sehingga bisa dibilang Kabupaten Mamuju Tengah ini merupakan kabupaten termuda di Sulawesi Barat dengan julukannya itu yaitu Bumi Lalatasisara, di mana Lalatasisara itu merupakan uh, daerah persatuan, di mana Kabupaten Mamuju Tengah ini merupakan kabupaten yang menampung berbagai macam kelompok masyarakat dan juga kelompok imigrasi dari luar daerah juga. Uh, itu saja mungkin dari profil dari Mamuju Tengah itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan potensi dari segi ekonominya. Uh, bisa dibilang Kabupaten Mamuju Tengah ini memiliki potensi dari sektor primer pertanian, yaitu kelapa sawit. Ya, bisa dibilang Kabupaten Mamuju Tengah itu merupakan kabupaten dengan penghasilan, salah satu penghasil kelapa sawit nomor 2 setelah Kabupaten Pasangkayu. Kemudian landasan ekonomi yang saya gunakan itu yaitu sektor berbasis efek beganda dan holistic scenery. Kemudian dari struktur ekonominya yang saya tadi sempat sebutkan bahwa dinominasi dari sektor pertanian yaitu kelapa sawit, ya, dimana kontribusi primernya itu terdapat pada pertanian, kehutanan dan perikanan, dimana tiga hal itu menyumbang 50-60% PDRP Mamuju Tengah. Kemudian posisi saat ini ekonominya dinominasi sama sektor primer yang sudah saya juga sebutkan tadi. Kemudian dari tantangan ekonominya, yaitu risiko dan fluktuasi. Tentunya dengan ketergantungannya pada sektor kelapa sawit ini, di mana itu sangat bergantung pada fluktuasi harga di dunia, kan, dan juga di secara nasional. Kemudian strategi untuk bisa menghadapi tantangan tersebut itu ada, pertama, hilirisasi produk, di mana membangun fasilitas pengelolaan lokal minyak pastinya, di mana di Mamuju Tengah sendiri itu sudah ada beberapa. Kemudian kedua itu penguatan UMKM. Diharapkan itu Mamuju Tengah dengan pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat selama sejak tahun 2012 itu bisa digunakan sebagai penguatan UMKM sebagai salah satu pendorong dari PDRB Mamuju Tengah sendiri dan juga ekonomi selanjutnya. Kemudian dari segi kebijakan fiskal yang mesti pro investasi tentunya, dan yang terakhir tentunya infrastruktur dan SDM, di mana dengan pertumbuhan ekonomi Mamuju Tengah itu mesti dialokasikan sepenuhnya pada yang terakhir ini, tentunya dari segi infrastruktur dan juga SDM-nya, dimana seperti perbaikan jalan, listrik, pendidikan vokasi, mengurangi biaya dan menarik industri ringan tentunya, ya. Nah, itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi yang saya bisa berikan yaitu konklusi struktur PDRP masih primer dominan tentunya di Mamuju Tengah. Ada potensi pertumbuhan bila
sertifikasi dan pengelolaan fisikal yang ditingkatkan. Tentunya dengan ketergantungan ini pemerintah harus sadar bagaimana pengalokasian pada ekonomi pembangunan seperti pendidikan dan infrastruktur tentunya harus tetap diprioritaskan, karena itu sangat menentukan masa depan dari daerah Mamuju Tengah. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Videonya seharusnya 3 menit tapi berlangsung selama 6 menit. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Arsal. Sekian. Terima kasih.